Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke. Dalam pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan bab sebelumnya. Dan yang akan kita bahas sekarang itu bagian B-nya mengenai nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Bagi kalian yang sudah disiplin membaca buku setiap hari, apa yang membuat kalian mau mengalokasikan waktu untuk membaca buku setiap hari? Apa sih dorongan yang mendorong kalian mengalahkan aktivitas lainnya dan memilih membaca buku? Pastilah itu karena nilai-nilai luhur yang sudah tertanam dalam diri kalian. Nah, coba kalian pikirkan dan bayangkan, rasanya tidak mungkin terwujud persatuan sampai lahir Sumpah Pemuda jika tidak dilandasi nilai-nilai luhur yang ada dalam diri setiap pemuda ketika itu. Tanpa adanya nilai-nilai luhur yang melandasi, maka kemungkinan yang akan terjadi ketika Kongres Pemuda II adalah sikap egoisme dan mementingkan organisasi masing-masing. Di sini ada nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda, terdiri dari 7 poin. Yang pertama adanya nilai persatuan, kedua rela berkorban, ketiga cinta tanah air dan bangsa, keempat semangat persaudaraan, kelima mengutamakan kepentingan bangsa, keenam menerima dan menghargai perbedaan, dan yang ketujuh semangat gotong royong dan kerja sama. Nilai persatuan. Ketika itu, para pemuda terhimpun dalam berbagai organisasi kepemudaan sesuai latar belakang daerah masing-masing. Ada Jong Japa, Jong Sumatra Nembon, Jong Batak, Jong Celebes, dan lain-lainnya. Semua organisasi tersebut tidak memiliki kekuatan dan akan mudah dipatahkan jika masih terpisah-pisah. Hal inilah yang disadari oleh para pemuda ketika itu. Belajar dari perjuangan bangsa Indonesia, generasi sebelumnya yang bersifat kedaerahan, maka mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Karena itulah para pemuda menggagas perlunya persatuan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai persatuan inilah yang terus dikampanyekan dan ditanamkan kepada setiap pemuda. Meski mereka berbeda agama, suku, bahasa, dan latar belakang organisasi, tetapi mereka bersepakat untuk mempersatukan diri sebagai pemuda Indonesia. Nilai persatuan inilah yang mengikat dan membingkai pandangan para pemuda ketika itu. Hingga akhirnya Sumpah Pemuda pun dideklarasikan sebagai simbol persatuan para pemuda Indonesia. Mereka berhimpun dalam satu barisan perjuangan memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Lalu, bagaimana penerapan nilai persatuan dalam konteks sekarang? Kalian bisa mewujudkannya di lingkungan sekolah. Sekolah kalian pasti memiliki visi yang ingin dicapai. Nah, visi ini mesti menjadi arah perjuangan semua elemen sekolah, termasuk juga siswanya. Dalam hal ini, organisasi-organisasi siswa di sekolah mesti bersatu memajukan sekolah. Nah, belajar dari para pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, mari kita jadikan organisasi-organisasi siswa di sekolah bersatu dalam arah geraknya, yaitu bersama mencapai visi sekolah. Program kerja yang dicanangkan adalah program yang berorientasi pada pencapaian visi sekolah. Dengan demikian, meski berbeda organisasi, kalian bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. 2. Rela berkorban.
Tidaklah mungkin ada diskusi-diskusi di kalangan para pemuda ketika itu tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya nilai rela berkorban yang tertanam dalam diri mereka. Mereka mengalami kegelisahan menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia. Mereka terus berpikir apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Karena itulah lahirlah berbagai organisasi kepemudaan yang memiliki cita-cita membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pemikiran dan perjuangan nyata tersebut lahir karena adanya sikap rela berkorban. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, dan materi yang dimiliki untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak hitung-hitungan dan berharap pengorbanan mereka dibayar dengan rupiah. Hingga Indonesia merdeka dan mulai membangun, para pemuda itu tidak menuntut apa-apa dari negeri ini. Inilah nilai rela berkorban yang ditampilkan para pemuda ketika itu. Kalian bisa mengimplementasikan nilai rela berkorban mulai dari hal yang sederhana di lingkungan sekolah. Misalnya saja, kalian melaksanakan tugas piket kebersihan kelas dengan tanggung jawab meski kalian harus pulang lebih akhir. Itu salah satu dari contoh nilai rela berkorban di lingkungan sekolah. Selain itu, bentuk lainnya misalkan saat kalian naik angkutan umum setelah pulang sekolah, lalu kalian mendapati seorang ibu hamil yang tidak memperoleh tempat duduk. Maka yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa berdiri dan memberikan tempat duduk kalian. Ini merupakan implementasi dari nilai rela berkorban. Yang selanjutnya, cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa adalah nilai yang mendorong para pemuda bergerak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak rela harkat dan martabat bangsa Indonesia dicabik-cabik penjajah. Mereka marah mendapati kekayaan alam negeri ini dikeruk demi memuaskan keserakahan penjajah. Nilai cinta terhadap tanah air dan bangsa membuat para pemuda ketika itu tidak hanya memikirkan daerahnya masing-masing, namun menyatukan pandangan mereka dalam bingkai Indonesia. Bukan hanya Jawa yang harus merdeka, namun semua wilayah di Indonesia meski merdeka dari penjajahan. Nilai cinta tanah air dan bangsa membuat para pemuda tidak bisa tidur nyenyak sebelum menyaksikan Indonesia merdeka. Dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai cinta tanah air dan bangsa dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Kalian bisa mengonsumsi buah-buahan lokal asli Indonesia, misalnya jeruk Medan, apel Malang, mangga Indramayu, melon Ngawi, dan lainnya. Dari sisi cita rasa, buah-buahan lokal sebetulnya tidak kalah dari buah-buahan impor. Selain itu, ketika ada pihak-pihak luar yang mengancam kedaulatan batas wilayah Indonesia, seperti yang pernah diberitakan beberapa waktu lalu, kalian bisa berpartisipasi aktif menyuarakan kedaulatan Indonesia. Caranya yaitu paling sederhana, menulis status dengan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di media sosial milik kalian masing-masing. Ini juga merupakan bukti cinta tanah air dan bangsa. 4. Semangat persaudaraan.
Para pemuda pencetus Sumpah Pemuda tidaklah memiliki hubungan persaudaraan secara nasab atau kekeluargaan, namun mereka terikat dalam semangat persaudaraan, sehingga tidak ada kecemburuan ketika yang menjadi ketua Kongres adalah Sugondo, yang berasal dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat dengan PPPI. Karena sejatinya Sugondo tidak mewakili PPPI, melainkan mewakili semua pemuda ketika itu. Semangat persaudaraan pula yang menjadikan Kongres Pemuda II berjalan lancar. Andaikan bukan karena semangat persaudaraan, besar kemungkinan Kongres Pemuda II akan diwarnai ketegangan dan gesekan. Seperti halnya dalam sebuah keluarga yang bersaudara sedang bermusyawarah. Demikianlah gambaran para pemuda yang menjalani Kongres Pemuda II. Dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkannya, nilai semangat persaudaraan dengan teman-teman di sekolah kalian. Misalnya saja, bila ada teman yang kesulitan membayar uang kegiatan sekolah, kalian bersama teman sekelas bisa iuran untuk membantunya. Bantuan kalian pasti sangat berarti bagi teman kalian. Ini menunjukkan nilai semangat persaudaraan. Prinsip nilai semangat persaudaraan adalah munculnya rasa empati terhadap kesulitan yang dialami oleh teman kalian, kemudian melakukan aksi untuk meringankan beban kesulitannya. Selain itu, nilai semangat persaudaraan juga bisa diwujudkan dengan semangat sukses bersama. Bukan paling yang mesti dikedepankan, melainkan saling. Bukan siapa yang paling hebat, paling pintar, paling berjasa, melainkan semua saling membantu, saling mengisi, saling menopang, saling mendorong maju. Sukses dan maju bersama itu jauh lebih indah dan bermakna dibandingkan kalian sukses dan maju sendirian. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa mesti didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengapa? Karena kepentingan bangsa menyangkut kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II jelas menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa. Mereka tidak memikirkan kepentingan organisasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karenanya, dalam Kongres Pemuda II, kita tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan terselubung organisasi-organisasi kepemudaan ketika itu. Semuanya bersepakat berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Semuanya sepakat menyisihkan perbedaan latar belakang demi mengutamakan kepentingan bangsa, yaitu tercapainya kemerdekaan Indonesia. Komitmen mengutamakan kepentingan bangsa terlihat dari kegigihan para pemuda untuk mewujudkan Kongres Pemuda II. Meski Kongres Pemuda I 2 tahun sebelumnya belum membuahkan hasil, para pemuda ketika itu tidak menyerah, karena mereka menyadari bahwa pada dasarnya setiap pemuda pasti memikirkan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan organisasinya. Nah, dalam konteks sekarang, kalian bisa mewujudkan nilai kepentingan bangsa dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Misalnya di lingkup desa. Desa dengan berbagai rukun warga adalah satuan pemerintahan terkecil yang memiliki program kerja. Program kerja desa sesungguhnya turunan dari program kerja satuan pemerintahan di atasnya.
Ketika kalian berpartisipasi dalam program-program pembangunan desa, itu artinya kalian berkontribusi bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah salah satu kepentingan bangsa yang sangat penting untuk diperjuangkan bersama. Contoh lain, pendidikan adalah program penting dalam pembangunan nasional. Program ini diturunkan sampai satuan pendidikan terkecil, yaitu sekolah. Nah, ketika kalian berpartisipasi, mengalokasikan waktu, tenaga, dan pikiran kalian untuk memajukan program-program sekolah, sesungguhnya kalian sudah berkontribusi mewujudkan kepentingan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya 6. Menerima dan menghargai perbedaan. Sebagaimana umumnya dalam sebuah kongres, pada Kongres Pemuda II pun terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dari setiap organisasi kepemudaan. Namun perbedaan itu tidak menjadikan mereka berpecah. Mengapa? Karena nilai menerima dan menghargai perbedaan ditanam pada diri para pemuda ketika itu. Perbedaan itu biasa, namun semua bersepakat untuk saling menghargai. Dari sinilah terbangun persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, kalian juga harus mampu menerapkan nilai menerima dan menghargai perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Warna kulit kalian dengan teman-teman mungkin berbeda. Bahasa daerah, tingkat ekonomi, suku, dan agama juga mungkin berbeda-beda. Nah, kalian mesti saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Tingkat dan jenis kecerdasan kalian juga mungkin berbeda, namun kalian harus menyadari kecerdasan itu bermacam-macam. Boleh jadi teman kalian kurang cerdas dalam bidang eksak, tetapi dia pasti memiliki kecerdasan di bidang lainnya masing-masing, misalnya linguistik. Karenanya, dalam rapat-rapat OSIS, pramuka, MPK, atau organisasi sekolah lainnya, perbedaan pandangan itu biasa. Kalian mesti mencari titik temunya. Sikap terbaik adalah saling menghargai dan mengoptimalkan perbedaan itu untuk saling mengisi dan membangun sekolah bersama-sama. Selanjutnya 7. Semangat gotong royong dan kerja sama. Para pemuda peserta Kongres Pemuda II menyadari bahwa Kongres tidak akan berhasil mencapai tujuan jika tidak ada semangat gotong royong dan kerja sama. Bukanlah hal mudah untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda II yang dihadiri sekitar 750 pemuda. Butuh persiapan dan pengolahan detail yang baik. Karena itu, para pemuda saling mengisi dan membantu. Mereka bergotong royong dan bekerja sama dalam harmoni. Ibarat sebuah pohon, ada yang mengambil peran sebagai akar, batang, ranting, daun, yang akhirnya bisa berbuah lebat. Tidak ada perasaan paling berjasa di antara mereka. Semuanya bekerja, karena jika ada bagian kecil organisasi yang tidak bekerja, maka pastilah secara keseluruhan organisasi akan terganggu. Dalam konteks sekarang, kalian bisa menerapkan nilai semangat gotong royong dan kerjasama di lingkungan sekolah. Sebuah tugas atau pekerjaan akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Misalnya, dalam sebuah kegiatan sekolah telah ditunjuk dan dibentuk panitia, maka bagilah peran masing-masing setiap divisi dan tentukan ruang lingkup tanggung jawabnya. Berdasarkan ruang lingkup dan tanggung jawab itulah, setiap divisi atau bagian menjalankan tugasnya masing-masing dalam bingkai sinergi. Bukan bekerja masing-masing tanpa ada kerjasama. Pembagian divisi atau bagian
agar jelas siapa mengerjakan apa, namun dalam rangka siapa mengerjakan apa tersebut dilakukan dalam bingkai dan semangat gotong royong dan kerja sama. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.